Oke, halo Sobat Eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita baru masuk nih ke awal pembuatan project kita kali ini. Nah, kali ini itu kita akan membuat project IR tentang jreng-jreng ya, rumah adat Nusantara. Haha. Project ini berbasis marker base dengan fitur deskripsi yang muncul sesuai dengan objek apa yang muncul pada kamera. Misal objek rumah gadang, maka deskripsinya tentang rumah gadang, atau rumah tambi, ya deskripsinya tentang rumah tambi. Ini merupakan project yang sangat simpel sebenarnya, tapi butuh beberapa metode khusus agar dapat menampilkan deskripsinya dengan baik dan menarik. Oke, hal yang harus kita lakukan sebelum nge-project adalah mengumpulkan referensi dan aset. Saya akan memilih beberapa rumah adat, mungkin cuma 3 aja ya, sebagai referensi, yaitu rumah gadang, mungkin rumah tambi, dan juga honai. Karena kita akan menambahkan deskripsi, maka kita cari dulu deskripsi dari masing-masing rumah adat ini. Untuk contoh saya cari aja di Google, terus Wikipedia, copy, buka Word, kemudian rumah gadang, dan paste. Selesai. Ya, jangan lupa deskripsi untuk rumah tambi dan honai. Di sini saya copy paste aja sama dengan rumah gadang. Di sini ada rumah gadang, tambi, dan honai. Objek 3D ini saya bikin sendiri ya, jadi silakan sobat unduh, ya, saya telah siapkan link pada deskripsi video, dan saya harap sobat benar-benar menggunakan objek 3D saya dengan benar. Selain objek 3D-nya, saya juga telah menyiapkan 3 gambar yang fungsinya sebagai marker untuk masing-masing objek. Di sini tentunya ada honai, rumah gadang, dan tambi. Oh ya, untuk marker, usahakan menggunakan warna-warna yang kontras agar Vuforia dapat mendeteksi fitur yang hanya tercipta dari warna yang kontras. Di sini saya menambahkan kotak-kotak hitam pada desain markernya agar fiturnya banyak terdeteksi. Semakin banyak fitur, maka objek semakin kuat untuk menempel pada markernya nanti. Mungkin lebih jelasnya saat kita mulai membuat marker di Vuforia nanti. Oke sobat, supaya kerja kita rapi, kita harus melakukan yang namanya kelola folder agar kita bisa mengelompokkan aset-aset sesuai jenisnya. Oke, yang pertama saya bikin dulu folder utamanya rumah adat. Kemudian dalam folder ini kita tambahkan folder lainnya, yaitu 3D object, kemudian marker, terus PackX, dan terakhir narasi. Oke, sekarang kita lihat aset-aset tadi. Di sini ada objek 3D, marker, dan narasi. Untuk PackX nanti kita dapatkan setelah mengolah marker di Vuforia. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu aset-aset ini ke folder baru kita. Di copy saja. Kembali ke folder baru dan paste di sini. Kemudian kita kelompokkan sesuai jenisnya masing-masing. Oke, selesai. Ada objek 3D, marker, narasi, terus PackX tentunya masih kosong. Oke, setelah mengelola folder di PC kita, sekarang kita langsung buka Unity Hub. Yang belum punya silakan unduh terlebih dahulu. Silakan lihat video tentang setup Unity. Oke, kita pilih new. Sebentar, ternyata kita butuh satu buah folder lagi untuk menampung file project kita. Di sini saya kasih nama project. Oke, kembali ke Unity Hub, new, pastikan templatenya 3D, kemudian project name kita kasih nama rumah adat, dan lokasinya kita letakkan di dalam folder project yang baru kita tambahkan. Select folder, kemudian create, dan kita tunggu sambil ngopi kalau kopinya masih ada. Oke, project baru terbuka. Sekarang kita harus mengimpor aset-aset yang kita kelompokkan tadi ke dalam window Project Unity. Untuk itu kembali ke folder yang kita kelola tadi, dan saat ini cukup mengimpor objek 3D-nya dulu. Klik foldernya dan tarik ke Unity di window Project. Oke, selesai. Di sini sudah ada aset 3D.
Sebenarnya ada cara lain untuk import aset dengan cara memilih menu aset, import new asset, kemudian cari aset objek 3D dan seleksi semua kemudian import. Nah, karena saya sudah import, maka nggak perlu lagi. Oh ya, kita setup terlebih dahulu projectnya, pilih file, build settings, dan pilih platform Android, kemudian switch platform. Hal ini dilakukan karena kita menggunakan Android sebagai target project kita. Oke, nunggu lagi. Oke, setelah itu pilih lagi build settings dan sekarang kita klik tombol player settings. Nah, di sini kita ubah nama company. Di sini saya ketik eksperimen, product name-nya tetap, dan pada tab resolution and presentation pada bagian default orientation kita ubah menjadi landscape left. Kalau sobat mau orientasinya portrait, ya silahkan pilih portrait. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk kelola folder dan setup awal project. Semangat dalam nge-project, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.